ya buat kamu yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Aceh kaya dengan kisah yang melegenda, kisah rakyat banyak yang belum tertulis dan atau dikenal secara meluas. Dalam kisah-kisah yang dituturkan oleh rakyat umumnya syarat makna sebagai cerminan filosofi kehidupan mereka. Demikian juga dengan asal-usul negeri Tamiang dan bagaimana perseteruan antara raja dengan pasukan Majapahit dan terkoneksi dengan kabar putri raja yang jelita. Akankah menjadi suara spesifik dan pasukan Gajah Mada, agar hal terusik dan menelusuri legenda ini? Tamiang pada awalnya merupakan satu kerajaan yang pernah mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan seorang raja muda setia yang memerintah selama tahun 1330 sampai 1366 Masehi. Pada masa kerajaan tersebut wilayah Tamiang dibatasi oleh daerah-daerah 1. Sungai Raya, Selat Malaka di bagian utara. 2. Besitang di bagian selatan. 3. Selat Malaka di bagian timur. 4. Gunung Segama, Gunung Bendahara, Wilhelmina Gebergte di bagian barat. Asal-usul Tamiang. Tamiang adalah sebuah nama yang berdasarkan legenda dan data sejarah berasal dari Miang, yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal dari miang bambu. Hal tersebut berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang bernama Pucook Sulhoh. Ketika masih bayi ditemui dalam rumpun bambu betong, istilah Tamiang Buloh, dan raja ketika itu bernama Tamiang Poho lalu mengambil bayi tersebut. Setelah dewasa dinobatkan menjadi Raja Tamiang dengan gelar Pucook Sulhoh Raja Miang, yang artinya seorang raja yang ditemukan di rumpun rebong, tetapi tidak kena gatal atau kebal gatal. Sumber lain, mengapa dikatakan Tamiang? Karena raja pertama tersebut memiliki pipi yang sebelah hitam yang disebabkan oleh miang bambu, rumpun bambu yang gatal. Jadi, Tam berarti hitam dan Miang berarti rumpun bambu, maka dijadikanlah sejarah nama daerah tersebut dengan nama Tamiang. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan raja muda setia wafat. Alkisah menceritakan, ketika musuh memasuki wilayah kerajaan, raja sedang asyik bermain cantur dengan istrinya. Tidak lama dari itu, burung beo selaku hewan kesayangan raja menginformasikan bahwa ada pihak musuh yang mendekat. Berhubung raja merasa sudah memperkuat barisan pertahanan pintu masuk, maka sedikit pun tidak ada kecemasan mengingat laporan apapun belum didengar dari para pasukan terpercayanya, sehingga perkataan seekor hewan diacuhkan kendati pun sang istri telah mengingatkan. Melalui tokoh hebat pada masa itu, musuh masuk melalui jalur yang tidak disangka-sangka, yakni jalur rimba yang tak mungkin dilalui oleh orang sembarangan. Mereka melakukan perjalanan menggunakan perahu yang berjalan di daratan. Tampak perahu yang mendekat pada istana membuat jalan yang dilintasinya terbelah dan berubah menjadi sungai. Mungkin inilah asal mula sungai Tamiang khususnya yang berhaluan di desa Benua Raja, dengan memasukkan istrinya ke dalam kendi kecil seukuran kantung. Raja muda sedia beserta permaisuri Potuan Suri Meru Meligai dan beberapa pengawal berhasil menyelamatkan diri berlayar ke arah hulu sungai di kaki Gunung Senggama dengan menggunakan daun keladi sebagai perahu yang juga melaju di daratan. Betapa keladi itu menjadi anak sungai yang menjadi bukti nyata bahwa sang raja memang berada di daerah tersebut. Putri raja yang jelita dan Majapahit, Raja Tamiang memiliki seorang putri yang sangat cantik permai. Dialah yang bernama Potuan Putri Megagema yang lebih dikenal dengan Putri Rindu Bulan.
Pesona kecantikannya mampu membuat siapa saja lupa akan indahnya rembulan, sehingga wajarlah jika julukan Lindung Bulan melekat padanya. Di kemudian hari nama itu dinobatkan menjadi SMU Negeri 1 Kejuruan Muda dengan nama SMU Lindung Bulan yang terletak di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Putri Rindu Bulan yang dikabarkan akan ditunangkan dengan Pangeran Kerajaan Perlak menjadi sorotan raja-raja di beberapa kerajaan untuk mempersunting tak terkecuali patih Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan sumpah palapanya, Gajah Mada, menurut lisan leluhurnya. Sebab umum pasukan Majapahit yang memasuki kawasan Aceh Tamiang dikarenakan Panglima tersebut hendak mempersatukan Nusantara hingga rela tak mengkonsumsi buah kelapa. Namun dibalik itu ternyata sebab khususnya adalah karena lelaki yang dipercaya sebagai pemersatu bangsa itu terpikat atas keindahan dan kecantikan putri bungsu Raja Muda sedia, yaitu Putri Lindung Bulan, untuk dijadikan hadiah bagi sang raja. Prabu Hayam Wuruk Alkisah di suatu masa setelah Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa untuk menyatukan Nusantara, maka Gajah Mada beserta pasukan kerajaan Majapahit yang jumlahnya ribuan menyerbu raja-raja yang berkisar Kepulauan Jawa. Setelah puas dengan kemenangannya, maka Majapahit segera menyebar ke kawasan Pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Saat itu hampir keseluruhan Pulau Sumatera dikuasai oleh Kerajaan Aceh, yang menaungi kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Satu persatu kerajaan dari Palembang, Padang tumbang dihancurkan dan ditaklukkan oleh sang Panglima Gajah Mada. Suatu hari tibalah pertarungan oleh pasukan kerajaan Majapahit dengan pasukan Kesultanan Delhi. Namun Kesultanan Delhi tidak mampu bertahan lama dan akhirnya juga takluk. Pasukan Gajah Mada terus menjelajah. Selanjutnya penyerangan itu berlanjut ke Tamiang dengan berpangkalan di daerah Manyakpayet. Penyerangan berawal ketika putri bungsu Lindung Bulan yang kecantikannya luar biasa itu tersiar ke telinga patih Gajah Mada. Karena pinangan itu ditolak oleh Raja Muda sedia, Gajah Mada merasa tersinggung lalu menyerang kerajaan benua Tamiang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dikirimlah seorang utusan ke Kutaraja untuk meminta bantuan bala tentara. Sultan Aceh menyetujui mobilisasi pasukan khas didampingi oleh 7 panglima perang yang kononnya punya ilmu kebal. Selang beberapa minggu berhadapanlah pasukan Gajah Mada dengan pasukan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Hantoumano. Hantoumano bukanlah nama aslinya, melainkan nama yang diambil dari kata Hanamano, sebab panglima tersebut dilarang mandi guna menjaga kekebalan tubuhnya. Perang berkecamuk dengan hebatnya selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya Gajah Mada terbunuh ditikam oleh Panglima Kerajaan Aceh. Dan pasukan kerajaan Majapahit mundur teratur untuk balik ke kampungnya dan meratapi kesedihan akibat kekalahan. Untuk mengenang kemenangan Kerajaan Aceh terhadap pasukan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit tersebut, maka kampung atau lokasi tempat pertempuran di daerah Aceh Tamiang tersebut dinamakan menjadi Kampung Manyakpayit, adopsi dari nama Kerajaan Majapahit. Kampung ini sampai sekarang masih ada di Aceh Tamiang, tidak jauh dari Kampung Pahlawan, Kecamatan Karangbaru. Majapahit diambil dari buah maja yang pahit, namun oleh Panglima Kerajaan Aceh kawasan tersebut dipelesetkan menjadi Manyakpayit yang artinya anak kecil yang pahit. Mungkin cuma untuk menunjukkan bahwa Gajah Mada dan pasukannya terhenti di kawasan ini. Ataupun mungkin karena dialog orang Aceh yang kesusahan untuk mengucapkan kata-kata Majapahit secara fasih dan akhirnya menjadi Manyakpayit pada cerita rakyat pada umumnya.
Gajah Mada menghilang karena menuju nirwana, terbang ke surga akibat bertapa dan menjadi dewa. Namun hal tersebut menurut pengalaman lisan leluhur Aceh Tamiang merupakan kedok dari pasukan Gajah Mada untuk menjaga moral dan nama baik agar tetap tinggi dan tidak malu akibat gagalnya Gajah Mada memenuhi sumpah palapa tentang kebenaran cerita tersebut. Siapa yang tahu jika tidak dilakukan penelitian sejarah secara lebih lanjut. Namun mendengar nama desa Manyak Pahet dan hikayat cerita masyarakat di sekitar kawasan sekiranya memang hal tersebut benar adanya. Namun sejarah Indonesia tidak pernah menceritakan apapun tentang tewasnya Gajah Mada di Kerajaan Aceh Tamiang. Yang ada hanya semangat dan sumpah palapa seorang Patih Hayam Wuruk tersebut sebagai oknum yang dianggap pemersatu Nusantara. Mohon maaf jika ada kesalahan penceritaan, kesalahan penyebutan nama dan sebagainya. Mungkin legenda ini bisa dijadikan objek kajian para sejarawan atau pihak terkait untuk mengobservasi lebih lanjut akan kebenaran cerita sehingga memberi banyak pengetahuan dan kemaslahatan bagi orang banyak.